Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, semuanya kabarnya baik. Baik, hari ini kita akan mendiskusikan tentang organisasi dan manajemen. Sebelum kita diskusi, saya akan menampilkan sebuah video. Nanti tolong kalian diskusikan apa yang bisa Anda tangkap atau hikmahnya apa dari video tersebut. Oke, bisa difahami? Bisa. Oke, saya siapkan. Baik, saya kira cukup ya. Oke, sekarang silahkan Anda diskusikan dengan kelompok Anda. Kira-kira apa yang dapat Anda ambil hikmahnya atau apa yang dapat Anda simpulkan dari video ini? Baik, ada yang sudah menemukan? Sudah, Pak. Oke, kelompok 1 silahkan berdiri dan sebutkan nama, kemudian memberikan tanggapan video tadi. Perkenalkan, nama saya Rahmat Umar. Jadi dari video semua tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa suatu organisasi itu di dalamnya harus ada kerjasama dan di dalamnya harus ada seorang pemimpin yang memberikan arahan terhadap anggota organisasi itu, dan suatu organisasi itu harus saling kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Oke, baik, terima kasih. Ada yang ingin menambahi? Kelompok sini? Tidak ada? Mungkin kelompok yang kedua? Silahkan sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Risma Nurmitasari. Sesuai dengan yang disampaikan Salwa, bahwa organisasi itu kumpulan dari beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama. Kemudian dari video tersebut bisa disimpulkan bahwa dalam satu organisasi, bila kita mempunyai satu tujuan yang sama, kita harus memiliki manajemen yang baik. Mulai dari adanya seorang pemimpin yang nanti bertugas sebagai koordinator, kemudian kerjasama antar tim yang membutuhkan komunikasi yang baik, seperti yang dalam video tadi ada satu alat dalam diri sebut yang berfungsi sebagai komunikasi satu sama lain, karena adanya zat kimia yang dinamakan feronom, kalau tidak salah. Nah, dalam komunikasi tersebut, bila terjalin kerjasama yang baik, maka mereka akan dapat mampu mencapai tujuan yang diinginkan, dan mereka sangat kental dengan kekeluargaannya, tidak akan membiarkan orang lain itu mengerecoki lah bahasanya, seperti itu. Dan terima kasih. Oke, close untuk kalian semua. Oke, terima kasih. Ada yang ingin punya pendapat lain? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya akan menjelaskan. Baik, tadi kalian sudah memberikan pendapat terkait bagaimana tadi semut bisa mengangkat beban ya.
hingga akhirnya memindahkan ke tempat lain. Nah, itu memang bisa kita ibaratkan seperti apa? Organisasi. Ya. Nah, organisasi itu apa? Nah, untuk mengetahui ini, maka kita harus memahami karakter dari organisasi. Nah, ada 4 karakter organisasi, yaitu yang pertama yaitu terdiri dari kumpulan orang. Jadi kumpulan dari 2 orang lebih yang berkumpul, ya, yang menjadi satu, yang berkumpul dan bekerja sama, ya, untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama. Ya, sama tadi di semut tadi berkumpul bersama-sama dalam rangka apa? Untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya apa tadi? Memindahkan makanan ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Sama organisasi seperti itu. Jadi ya, semuanya berkumpul untuk mencapai tujuan yang sama. Lah, tujuan organisasi itu biasanya ada 3 hal. Ada yang tahu? Organisasi itu apa yang secara umum itu harus memiliki tujuan. Pertama adalah profit. Profit itu apa? Keuntungan atau laba. Nah, umumnya ini kalau organisasi, apalagi kalau organisasi bisnis ya, itu pasti akan mencari laba atau profit. Yang kedua adalah growth. Growth itu apa? Tumbuh. Ya, organisasi juga akan mencapai itu, akan mencari tujuan untuk growth, untuk tumbuh. Jadi bisa semakin besar, ya, berkembang. Nah, atau setidaknya yang terakhir tujuannya apa? Yaitu survive. Ya. Nah, 3 itu adalah setidaknya tujuan secara umum dari suatu organisasi. Nah, itu nanti kalau semuanya orang-orang tadi berkumpul untuk mencapai itu, maka ini bisa dinamakan organisasi. Nah, nanti karakteristik yang lainnya adalah mengembangkan struktur, ya. Jadi dikatakan organisasi kalau ada strukturnya. Jadi jelas mana siapa pemimpinnya, mana siapa bawahannya. Ya, ada strukturnya. Nah, nanti ada top manager, middle manager ataupun low manager. Nah, itu untuk pimpinannya. Kemudian nanti bawahannya. Nah, itu ada tingkat-tingkatan itu, di mana itu semuanya akan bekerja dalam sistem dan prosedur. Artinya apa? Ya, sistem dan prosedur ini disepakati bersama. Ya, sepakati bersama. Oh, nanti pimpinan A ini berhak untuk memerintah bawahannya si B. Tapi dia nggak berhak memerintah si C misalnya. Nah, ini ada untuk kesepakatan sistem ini prosedurnya, ini kesepakatan bersama, sehingga untuk mencapainya maka perlu komitmen bersama. Ya, jadi kalau sudah ditetapkan bersama, maka ya mau nggak mau kalau si B misalnya harus diperintah A, sistemnya seperti itu, ya mau nggak mau harus menjalankan perintah itu. Ya, tanpa menjalankan perintah itu maka itu tidak bisa dikatakan organisasi yang baik. Nah, ini karakteristik organisasi itu adalah seperti itu, di mana dia harus mencapai tujuan, ya, tujuan bersama. Cuma permasalahannya itu di dalam organisasi itu adalah apa? Apa? Sumber daya organisasi jumlahnya terbatas, ya. Jumlahnya terbatas. Sehingga apa? Sehingga diperlukan yang namanya manajemen. Nah, sumber daya organisasi apa saja? Biasanya ya 5M tambah 1I. Man, money, machine, material, method, information. Ya. Nah, karena sumber daya terbatas ini maka dibutuhkan yang namanya manajemen. Nah, apa itu manajemen? Manajemen banyak sekali definisi. Ya. Baik, nanti ada definisi dilihat dari sudut pandang ilmu, bisa dilihat dari sudut pandang seni atau sebagai profesi. Tapi dalam hal ini saya akan melihat dari sudut pandang proses. Ya, jadi manajemen adalah proses planning, organizing, actuating, controlling, ya,
untuk menggunakan sumber daya yang terbatas tadi dalam mencapai tujuan. Nah, itu adalah manajemen. Jadi sehingga yang terbatas tadi harapannya nanti bisa efektif dan efisien. Ya. Oke, apa itu planning? Planning itu adalah perencanaan. Di dalam planning ada aktivitas yang namanya menentukan tujuan. Ya, selain menentukan tujuan adalah menentukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu apa, strateginya apa, ya, strateginya apa untuk mencapai tujuan yang ditetapkan tadi. Nah, kemudian menentukan sumber dayanya. Oh, nanti memerlukan apa saja. Kalau uangnya berapa, kalau manusianya berapa, mesinnya apa, metodenya apa, informasi apa yang diperlukan. Lah ini ditentukan di sini. Kemudian yang terakhir adalah menentukan standar kinerja atau standar keberhasilan dari manajemen dari organisasi itu. Nah, kemudian organizing. Organizing yaitu mengembangkan struktur. Ya, sebagaimana kita jelaskan di tadi di awal tadi tentang karakteristik organisasi, maka yang selanjutnya ini adalah menentukan struktur, jadi menentukan jabatan-jabatan di dalam satu organisasi sehingga jelas. Ya, jelas siapa yang harus memerintah, siapa yang harus menjalankan, siapa yang harus melapor. Ya, harus melapor ke siapa. Nah, itu harus jelas dengan adanya mengembangkan struktur. Nah, di sini nanti akan mengalokasikan sumber daya. Sumber dayanya, oh nanti kegiatan ini nanti memerlukan orang sekian. Oh, memerlukan uangnya sekian. Nah, dia di organizing ditentukan. Terus kemudian yang terakhir adalah organizing ini harus ada proses rekrutmen, ya, kemudian nanti pelatihan, ya, kemudian nanti rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan hingga ini menata sumber dayanya ini. Ya, itu mulai awal sampai akhir. Terus kemudian setelah organizing, yang ketiga adalah actuating. Ya, actuating ini adalah di sini lebih ke kepemimpinan. Jadi bagaimana pemimpin menugaskan, ya, atau mengarahkan dan memotivasi bawahan. Jadi bagaimana menggerakkan bawahannya. Ini adalah di actuating. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah menjelaskan kebijakan organisasi. Nah, jadi pimpinan menjelaskan apa sih kebijakan-kebijakan organisasi yang harus dilakukan oleh orang-orangnya. Yang tadi waktu organizing tadi, nah, nanti dijelaskan, oh nanti ini loh, kamu harus melakukan ini, harus ini. Nah, itu di organising. Kemudian atau lebih yang ketiga ini lebih umum lagi, yaitu apapun yang terkait mengarahkan atau memimpin bawahan itu ya di sini di actuating. Jadi makanya ada istilah leading, ya, memimpin, atau bisa juga disebut pengarahan, ya, pengarahan, sehingga mengarahkan bawahan untuk menjalankan tugas dan fungsinya, ya, sehingga tujuan yang ditentukan di awal tadi bisa tercapai. Nah, yang terakhir adalah controlling. Ya, dalam controlling ini yaitu menentukan standar kinerjanya apa, kemudian mengukur kinerja. Jadi diukur kinerjanya itu dibandingkan dengan indikator kinerja yang ditentukan pada perencanaan. Sama enggak? Sesuai target enggak? Ya. Nanti kalau tidak sesuai target, ya. Nah, ini proses evaluasi, ya. Ini yang ketiga, evaluasi. Jadi mau evaluasi, oh ini kinerjanya saat ini dengan perencanaan ini cocok apa tidak. Nah, ini namanya evaluasi yang ketiga ini. Nah, nanti kalau di sini ternyata tidak sama atau tidak sesuai dengan tujuan, maka tadi adalah poin yang keempat, yaitu melakukan namanya perbaikan atau mencari solusi-solusi alternatif untuk
dalam rangka mencapai rencana yang telah ditentukan di awal. Nah, itu sekilas tentang apa itu organisasi, apa itu manajemen. Oke, bisa dipahami? Ada yang ingin bertanya? Cukup? Oke, kalau cukup, tidak ada yang bertanya. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait materi organisasi dan manajemen. Mari kita akhiri diskusi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pos.